المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأخيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, segenap tokoh masyarakat dan aparat pemerintah. Wabil khusus guru kita Da'il Allah, Sahibul Bait, Sahibul Hajat, Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau, Allah sehatkan ruh dan jasmani beliau beserta seluruh para alim ulama. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad, pecinta-pecinta Al-Imam Al-Habib Abdullah ibn Ali Al-Haddad. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hidayah sehingga kita bisa berkumpul duduk di majlis yang mulia ini, menggunakan waktu kita yang masih ada dengan memperbanyak ibadah kepada Allah, dengan membasahi lidah kita dengan berzikir, dengan berkumpul dengan para ulama, berkumpul dengan orang-orang soleh. Kita duduk di majlis yang mulia ini, berkumpul dengan para ulama, berkumpul dengan orang-orang soleh. Ini adalah satu karunia yang besar. Ini adalah satu nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memiliki waktu kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana para ulama, para aslafun as-salih, bagaimana mereka menghidupkan waktu mereka, bagaimana mereka tidak menyia-nyiakan waktu mereka dengan urusan-urusan yang tidak bermanfaat. Karena mereka tahu waktu mereka kemarin yang telah berlalu bukan milik mereka, dan waktu yang akan datang bukan milik mereka. Waktu mereka apa? Ya sekarang ini waktunya mereka. Mereka tidak tidak panjang angan-angannya mereka, besok saya bakal hidup, tidak seperti itu. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau ditanya, "Ya Imam Ali, kenapa engkau begitu khusyuk dalam beribadah kepada Allah? Kenapa kau begitu khusyuk dalam sholat?" Apa kata beliau? "Karena aku selalu menganggap sholatku ini adalah sholat yang terakhir. Aku tidak berharap besok aku masih hidup, tidak. Aku menganggap ini adalah sholatku yang terakhir." Bagaimana mereka menggunakan waktu mereka? Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau pengarang qasidah Ya Arhamar Rahimin. Beliau pernah satu waktu dikasih jam tangan oleh muhibbin, oleh pecinta beliau. Ketika beliau dikasih jam tangan, kemudian sudah beberapa saat kemudian datang lagi di muhibbin berkata, "Habib, jam tangan yang dulu saya kasih mana?" "Oh ada." Ketika dilihat, "Loh Habib, ini kok jam tangannya mati?" "Iya, saya tidak tahu bagaimana cara menghidupkannya." Dilihat sama muhibbin itu, sama yang ngasih jam tangan, "Oh Habib, ini Habib harus ganti baterainya." Apa jawab beliau? Apa jawab seorang manusia yang tidak pernah menyia-nyiakan waktunya? "Aku tidak punya waktu untuk mengganti baterai jam tangan." Waktu beliau gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan untuk mengganti baterai jam tangan beliau tidak punya waktu, saudara-saudara. Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau pernah berkata, "Aku pernah menemukan catatan dari seorang wanita yang berbangsa Al-Amudi, dari kabilah Al-Amudi. Wanita itu menulis syarah kitab manhajnya Al-Imam Subki, itu ada 6 jilid, dengan tangan beliau. Di akhir tulisan beliau berkata seperti ini, "Mohon maaf jikalau, tolong mohon diberikan uzur jikalau ada kata-kata yang salah, karena aku menulis tulisan ini dalam keadaan menyusui." Lihat bagaimana wanita di sana. Bahkan dalam keadaan menyusu, tidak mau dia buang-buang waktunya, saudara-saudara. Bahkan beliau gunakan untuk menulis syarah kitab manhaj Al-Imam Subki. Apa kata Imam Ghazali? "Waktu, umur itu adalah modal utamaku. Waktu, umur itu modal utamaku. Jikalau aku kehabisan waktuku, jikalau aku kehabisan umurku, habis sudah modalku." Oleh karena itu, saudara-saudara, gunakan kamu punya waktu beribadah kepada Allah.
Jangan kamu sia-siakan dengan urusan-urusan yang tidak bermanfaat. Bagaimana keadaan mereka orang-orang soleh menghidupkan waktu-waktunya. Al-Imam Al-Habib Muhammad Ibn Ali Maula Aidid, bainal maghrib wal isya, di antara maghrib dan isya beliau membaca Qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas 25.000 kali. Tidak, beliau baca 3.000 kali. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir setiap hari beliau baca La ilaha illallah 25.000 kali. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alul Haddad di masa kecilnya beliau, setiap hari beliau sholat sunnah 200 rakaat. Al-Imam Ali Zainal Abidin setiap hari sholat sunnah 1000 rakaat, diikuti terus oleh anak cucu beliau Muhajirullah Ahmad bin Isa, Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Waktu kita sia-siakan saudara-saudara untuk urusan-urusan yang tidak bermanfaat. Syekh Abu Bakar bin Salim 40 tahun beliau salat subuh dengan wudu isya. Al-Imam Muhammad Maulad Dawilah 25 tahun beliau salat subuh dengan wudu isya. Ini keadaan mereka orang-orang saleh. Kamu, saya dan kalian, kita salat subuh dengan wudu duha. Subuhnya pakai wudu duha. Al-Habib Umar ibn Zain bin Smith 16 tahun tidak pernah meletakkan punggungnya di satu benda apapun. Tidak pernah tidur terlentang begitu, enggak pernah. 16 tahun sekalipun beliau tidur, beliau tidurnya duduk. Itu mujahadahnya mereka orang-orang saleh. Al-Muqaddam Thani Al-Imam Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf selama 33 tahun beliau tidak pernah tidur. La lailan wala nahar, tidak di malam hari, tidak juga di siang hari. Kenapa saudara-saudara? Kata beliau, bagaimana mungkin aku bisa tidur ketika aku melihat ke kanan, aku melihat sorga, aku melihat ke kiri, aku melihat neraka, aku mengangkat kepala aku ke atas, aku melihat arsy. Itu keadaan beliau-beliau orang-orang soleh. Maka jadikan beliau sebagai uswahmu, sebagai qudwahmu. Punya guru Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, guru tua pesantren Al-Khairat. Saya 12 tahun mondok di sana. Itu beliau, di zaman dulu beliau itu punya satu murid namanya Haji Abdul Rahim. Ini murid yang taat, nurut sama Habib Idrus. Sampai-sampai saudara-saudara, itu Al-Khairat dulu kan bangunannya dari kayu semua, tapi tingkat. Itu Habib Idrus kantornya di bawah, ini Haji Abdul Rahim di atas. Kalau Habib Idrus panggil Rahim, dia loncat, nggak mau lewat tangga. Kenapa? Nggak mau buat Habib Idrus nunggu kelamaan. Dia loncat dari atas, langsung loncat ke bawah, pas di depan kantor. Nah, itu saudara-saudara, pernah satu waktu beliau, Habib Idrus dan muridnya ini berlayar di kapal. Ketika berlayar, tiba-tiba di tengah laut lepas, itu imamah, sorban Habib Idrus jatuh. Sorban Habib Idrus jatuh ke laut. Beliau tidak pakai disuruh, beliau langsung loncat ke laut, ambil sorbannya Habib Idrus. Ketika beliau loncat, ambil sorbannya Habib Idrus, naik lagi ke kapal, orang satu kapal semua melihat beliau. Kenapa saudara-saudara? Tidak ada satu titik pun basah. Ternyata dia jalan di atas laut. Kenapa dia dapat karamah? Karena mengikuti sahibul karamah. Siapa? Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Ini Habib Idrus bin Salim Al-Jufri dulu pernah waktu beliau masukkan Islam Raja Bola Mangondo. Di Sulawesi Utara itu ada namanya daerah Boltin, Bola Mangondo. Itu rajanya dulu ketika Habib Idrus memasukkan Islam, itu rajanya suka sabung ayam. Ini salah satu dari karamah beliau. Itu rajanya suka sabung ayam. Ayamnya itu nggak ada yang bisa ngalahkan satu Sulawesi. Kata ini raja apa? Itu guru tua Habib Idrus. Kalau dia bisa kalahkan saya punya ayam, saya bakal ikut dia masuk Islam. Saya bakal masuk agama dia. Habib Idrus datang tuh bawa ayam apa? Bawa ayam negeri. Habib Idrus bawa ayam negeri. Ini ayamnya raja ini, nggak ada yang bisa ngalahin satu Sulawesi. Habib Idrus bawa ayam negeri. Kata Raja Habib, kamu mau ngeledek saya? Ini ayam saya yang jago-jago, ayam jago-jago di sini nggak bisa kalahkan kok kamu bawa ayam negeri. Udah ayam negeri perempuan lagi ayam negeri. Kata Idrus, coba tes saja. Dilempar itu ayam, saudara-saudara, subhanallah, kalah Pak ayam raja. Akhirnya apa? Beliau masuk Islam. Itu salah satu dari karamah. Nah, murid beliau mendapatkan karamah. Kenapa? Karena mengikuti beliau. Apa-apa yang Allah berikan kepada beliau bisa jadi Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikuti beliau. Jadikan beliau sebagai teladanmu, sebagai pedomanmu, sebagai uswahmu, sebagai qudwahmu.